Episode Sistem Ekskresi dan Nefrologi. Kemarin Lala dan Lolo pergi traveling ke pantai. Tiba-tiba si Lala merasa kalau dia lagi haus. Aduh, panas banget. Haus tapi airku udah habis. Si Lolo jawab, iya, air aku juga udah habis. Tadi pun aku cuma pipis sedikit. Warnanya pekat banget lagi. Kenapa ya kalau dehidrasi, urin jadi sedikit dan gelap? Kayaknya ada hubungannya deh sama cara kerja ginjal. Nah, mari kita bahas hubungan antara dehidrasi, urin, dan juga cara kerja ginjal. Jadi, tubuh manusia itu memiliki sistem ekskresi yang fungsinya untuk membuang limbah metabolisme sekaligus menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Nah, organ utamanya adalah ginjal yang mengatur berapa banyak air dan zat sisa yang harus dibuang lewat urin. Nah, kalau kita dehidrasi atau kurang minum, ginjal jadi kerja ekstra keras biar air di tubuh kita nggak banyak yang hilang. Fun fact-nya, saat traveling di cuaca panas, tubuh kita akan kehilangan cairan lewat keringat. Nah, sistem ekskresi ini, terutama ginjal, akan langsung bekerja mengatur volume urin supaya cairan tubuh tetap seimbang. Ginjal itu mirip filter canggih. Ada bagian luar namanya korteks, bagian tengah namanya medula, sama pelvis sebagian pengumpulan urin. Unit kerjanya namanya nefron, jumlahnya bisa sampai 1.000.000 per ginjal. Semua proses penyaringan darah dan pembentukan urin terjadi di sana. Jadi intinya, ginjallah yang nentuin seberapa encer atau pekat urin kita. Di level jaringan, nefron ini yang mengerjakan semua step, mulai dari filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus, sampai konsentrasi urin di ductus collectivus. Saat dehidrasi, bagian ansa Henle dan ductus collectivus jadi super penting. Mereka nyerap kembali air sebanyak mungkin biar tubuh tidak makin kering. Makanya volume urin jadi sedikit, tapi warnanya lebih pekat. Sekarang kita masuk ke level seluler. Jadi, sel tubulus di ginjal itu memiliki protein khusus untuk memindahkan air dan juga ion. Apa sih nama proteinnya? Jadi, ada protein kanal khusus namanya aquaporin. Kemudian, selain itu, sel-sel di tubulus ginjal tadi itu sebenarnya bisa dikontrol. Nah, itu menyesuaikan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Jadi, kalau misal waktu dehidrasi, si sel-sel di tubulus ginjal itu bakal membuka lebih banyak jalur untuk menyerap air balik ke darah. Itu sebabnya tubuh kita masih bisa hemat air meskipun kadang asupan minum yang minim. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke level molekuler. Di level molekuler ini istilahnya tuh ada pemain utama, namanya hormon ADH alias antidiuretik hormon. ADH ini sebenarnya dilepas oleh otak, khususnya hipotalamus, kemudian ke hipofisis posterior, kemudian merangsang sel tubulus ginjal untuk menambah aquaporin di dalam membran. Efeknya, kanal protein tadi yang bernama aquaporin yang fungsinya untuk pintu air muncul di membran sel. Sehingga dengan begitu, lebih banyak air yang bisa diserap balik ke darah. Gimana sih cara kerja hormon ADH ini? Jadi, ADH itu bekerja yang pertama dengan cara menempel di reseptor V2 yang ada di dalam sel ginjal. Nah, aktivasi reseptor ini itu memicu pembentukan CAMP. Lalu lanjut lagi, CAMP akan mengaktifkan enzim PKA. Akhirnya, vesikel yang berisi aquaporin tadi akan berpindah ke membran sel.
sehingga air lebih gampang masuk untuk kembali ke darah. Jadi ya, sebenarnya intinya tuh kalau ADH bekerja maksimal, tubuh kita itu bisa menghemat air, bahkan bisa jadi sampai 99%. Itu sebabnya kita tuh masih bisa bertahan hidup, walaupun kadang tanpa minum beberapa jam. Tapi tetap beresiko juga ya kalau dehidrasi terlalu lama. Kalau lagi traveling di cuaca panas, dehidrasi ini sangat bahaya. Bisa bikin pusing, kram, bahkan gangguan fungsi di ginjal. Makanya tipsnya sangat simpel. Jangan tunggu haus baru minum, bawa botol air isi ulang, dan hindari jalan pas terik siang. Pencegahannya kecil, tapi dampaknya sangat besar buat kesehatan pas jalan jauh. So, kesimpulannya, ginjal itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh di manusia. Saat dehidrasi, hormon ADH atau antidiuretik hormon bikin aquaporin muncul, sehingga ginjal jadi hemat air. Urin pun jadi sedikit dan terlihat pekat. Jadi, jangan lupa ya untuk menjaga hidrasi yang cukup terutama saat traveling.